Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sampai di surat Asy-Syu'ara ayat 72. Qala hal yasma'unakum idh tad'un. Ini masih perdebatan atau saling jawab antara Nabi Ibrahim dan umatnya, terutama para malaihi, para pembesarnya. Ibrahim dalam konteks ini adalah menguji validitas dari alasan atau reasoningnya orang zaman itu kenapa mereka menyembah selain Allah. Jadi di dalam Islam itu sebenarnya kita terutama secara lebih luas lagi dalam agama Allah itu Allah selalu mengajarkan kita untuk melakukan reasoning ya. Reasoning itu benar-benar mendasari sesuatu dengan alasan yang punya validitas atau derajat hujah yang tinggi. Nggak asal. Kamu ngapain begitu? Kayak gitu misalnya. Kenapa sih kok harus puasa? Gitu kan. Kenapa sih kok harus sholat? Manfaatnya apa? Kenapa harus zakat? Manfaatnya apa? Jadi Islam itu mengajarkan kita untuk selalu punya latar belakang berpikir manfaat di balik sesuatu. Apa yang disebut sebagai hikmat tasyrik wal falsafah. Apa? Hikmah dari syariat itu pasti ada. Dan bahkan filosofinya. Sholat itu kenapa? Kenapa kok menghadap ke barat? Kenapa kok tak? Kenapa rukuk? Meskipun kita tidak diterangkan oleh Allah, oleh Rasulnya, tapi kita harus memahami itu pasti ada manfaat di balik itu. Likul syai'in hikmah. Nah ini yang dicoba uji oleh Nabi Ibrahim kepada umatnya. Kenapa? Kamu kok tak budul asnam itu kenapa? Kamu kok menyembah berhala-berhala itu loh. Kemarin kamu kan gitu. Jawabmu kan qalu na'budu asnama. Kan gitu kan? Kami menyembah berhala-berhala. Lalu yang lebih mereka ini lagi kan dengan sangar mengatakan fanadhallu laha dan kami senantiasa kepadanya itu akifin. Akifin itu bukan hanya abidin. Kalau sekedar menyembah mungkin menyembah, tapi akifin itu menyembah dengan tekun. Nah ini kan jadi penasaran nih. Lah iya kata Nabi Ibrahim. Kamu loh kok nyembah berhala dengan tekun itu loh. Pertanyaannya Nabi Ibrahim adalah hal yasma'unakum idza tad'un. Sebentar tuh. Kalau memang dia Tuhan, ketika kamu berdoa itu dia dengerin loh. Bisa. Bisa enggak? Au yang fa'unakum au yadurrun. Au yang fa'unakum au yadurrun. Atau kalaupun misalnya mendengar sulit dibuktikan, apakah berhala itu bisa memberi manfaat kepadamu atau sebaliknya memberi mudarat? Nah ini gitu loh, sampai hari ini pun tradisi gugon Tuhun atau kepercayaan itu tetap ada. Misalnya ya di masa Nabi Ibrahim, ketika mau bepergian, terus lapor dulu sama berhalanya, berhala A, berhala B, atau adalah nenek moyangnya mengatakan, kalau anak yang lahir hari sekian, maka jangan sampai dia kerja ini karena tidak cocok harinya. Loh itu kepercayaan terhadap sesembahannya saat itu. Kadang benar-benar terjadi loh. Ini loh yang berat itu. Jadi misalnya
Anggap saja saat itu kalau bepergian harus lapor dulu ke berhala Sodrun misalnya. Lalu suatu saat ada orang yang berangkat bepergian, tidak sesajen kepada berhala Sodrun. Terus benar-benar terjadi kecelakaan. Nah itu kan jadi meningkatkan keimanan tuh. Oh, makanya ini yang disebut durun. Kalau tidak taat sama berhala itu celaka bener gitu. Kayak misalnya di kita kan juga begitu ya. Dan ada orang yang kalau istilahnya nogodino gitu ya. Kalau kamu mau nikah, jangan lewat jalan itu. Nanti kalau kamu lewat jalan itu, bisa cerai kamu. Dan gitu. Itu ada di tempat kita itu juga begitu. Jadi kalau mau nikahan, ya pada saat nikahan itu berangkat nikah lah, terus iring-iringan itu. Lalu intinya jangan lewat gunung itu. Jadi itu kayak ada kayak gunung yang dibelah oleh jalan. Kalau lewat situ, nanti kamu nggak lanjut itu pernikahan. Loh, tapi ternyata banyak benar memang ada yang benar-benar pegatan beneran itu. Gitu loh. Jadi itu kan jadi kayak semacam kepercayaan yang terbukti. Sehingga untuk meninggalkan itu tuh berat. Nah, bagaimana itu kok bisa terbukti? Ya memang setan jin itu berusaha membuktikan supaya kemudian percaya. Jadi misalnya secara logika gitu ada orang yang nikahnya ketika berangkat nikah lewat situ, maka kemudian supaya itu terjadi setan jin mati-matian untuk mengupayakan agar terjadi perpecahan antar mereka. Itu loh. Kan itu ada itu dalam surat Amiyal Al-Qasas disebutkan bahwa ada jin yang memang mengajarkan sihir itu satu di antaranya adalah yafraqul bainal mar'i wa zauji yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Ada itu. Nah, bisa jadi dia yang melakukan itu untuk menguatkan kepercayaan itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, hal-hal semacam itu ada orang yang dimatiin dan sebagainya. Kalau tidak sesajen ini dimatiin. Jadi pada saat itu Nabi Ibrahim ya dibantah. Iya, kan gitu. Au yang fa'unakum, apakah dia memberi manfaat kamu? Iya, itu dia. Jadi kalau kita itu sesajen kepada berhala A, berhala B, lah kok ya terus rezeki kita itu lancar gitu. Kan ada sekarang juga yang kemudian kamu minta kekayaan ke pohon itu loh. Di situ itu ada mbah siapa? Siapa kira-kira? Namanya biasanya coba di tempatnya masing-masing. Mbah siapa? Siapa Pak Fakhrul? Baju Dolopo. Mbah Buyut, Gus. Lah, Mbak, Mbak, Kan Oh, Gus. kalau di Malang itu ada namanya Mbah Jugo, guys. Mbak Yang Jugo. yang Jugo ya di Gunung Kawi itu. Ah. Bu Tanti tadi Mbak siapa Bu Tanti? Di Solo. Tadi kok Bu Tanti udah jawab tadi. Di sana Mbak siapa? Mbah Sining. Mbak Sining. Terus mati saniku. Eh, Mbak siapa? Mojokerto Mbak siapa? Mbak Demang. Hmm, Nggih. ya Mojokerto. Tadi Solo Bu Tanti Mbak siapa Bu Tanti? Tadi kok yang jawab tadi. Wonogiri ada tak Bu Arso? Nah, hal-hal semacam itu selalu ada di setiap daerah selalu ada tuh loh. Dan untuk seperti itu hilang sulit. Karena itu ya kadang ya percaya, kadang ya gak percaya. Tapi ya jangan terlalu percaya karena nanti jadi beneran itu. Itu namanya sugesti ya. Dan setan bisa menimbulkan sugesti memang. Karena jin memang ada gitu loh. Tuh loh.
Apakah itu keliru? Enggak. Maksudnya keliru apa? Benar-benar memang ada. Kalau sampean misalnya minta tolong sama jin, ya akhirnya benar-benar jin nolong sampean atas izin Allah. Itu terjadi. Kalau saya tidak mau taat sama jin, kemudian jin izin Allah untuk melukai, ya bisa. Ya buktinya Nabi Ayub juga dimatiin semua anaknya, dimatiin semua ternaknya, malah kena penyakit. Kan karena Nabi Yunus juga tidak mau ikut menyembah apa yang disembah umatnya. Nabi Ayub maksud saya. Kan gitu. Jadi kayak Nabi Ayub itu menjadi kena mudarat karena tidak ikut kan begitu jadinya. Hmm. Jadi semacam itu yang kemudian menjadikan umat dulu itu atau sekarang itu berat untuk meninggalkan kesyirikan. Nah, di masa Nabi Ibrahim diajak logika aja. Au yang fa'unakum ayadurun. Fokus ke berhalanya. Itu loh berhala yang kamu sembah, yang nggak usah yang goib-goib. Yang ini loh, yang kelihatan ini loh, yang patung dari batu itu loh. Itu loh bisa beri manfaat apa sama kalian, kata Nabi Ibrahim. Maka apa jawabnya umatnya? Qalu, umatnya menjawab, para pembesar negerinya menjawab, bal wajadna aba'ana kaifa yaf'alun. Nah, gimana lagi wong itu sudah kita dapati dari nenek moyang, tradisi yang diajarkan turun menurun memang sudah begitu. Mau apa lagi? Jadi nenek moyang kami melakukan itu ya sudah. Nah, di ayat lain disebutkan itu jawaban ternyata ya sama dengan jawabannya umat-umat lain, baik umatnya Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Hud, sama Nabi Syu'aib, Nabi Lut, jawabannya sama. Kami menyembah ini seperti apa yang nenek moyang kami ajarkan kepada kami untuk menyembah ini itu. Gitu. Nah, di ayat lain disebutkan awalau abahum, ataukah sekiranya pun bapak mereka layak lamuna awalahum layak tadun. Apakah mereka bapak-bapaknya itu jika memang diikuti, tapi kalau mereka benar-benar tidak tahu dan tidak ngerti apa-apa gimana? Kan gitu. Jadi belum tentu kalau ajaran nenek moyang itu pasti benar dalam konteks ini kan. Jadi, jadi itulah kenapa perdebatan tentang ini itu sudah terjadi lama, gitu kan. Jadi kalimat untuk bahwa jangan menyembah selain Allah, tapi kemudian dijawab awalau kana abauhum kan gitu. Awalau kana abauhum itu kan apakah juga kamu tetap menyembah meskipun yang kamu dasar pakai dasar menyembah itu adalah alasan bapak kalian, bapak mereka itu lalu tetap kamu sembah meskipun mereka nggak tahu apa-apa. Nah, di sini menunjukkan bahwa lo meskipun kamu itu adalah warisan tradisi, lah kalau warisan tradisi nggak ngerti apa-apa terus gimana kan gitu. Nah, itu yang jadi eh, pertanyaan sekarang kan ya juga begitu gitu kan. Jadi makanya dulu kalau kita mau jujur ya, jadi banyak eh, kalimat-kalimat misalnya coba dibuka di surat Al-Maidah ayat 104 gitu ya. Coba dibuka di surat Al-Maidah ayat 104. Izin, Gus. Maka A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maidah ayat 104. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya.
Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Shadaqallahul Nah, adzim. itu yang dibaca Buya itu, ya kan? Wes pas banget, wes. Jadi, apakah kamu itu loh, kok terus kamu pakai dasar orang tuamu, nenek moyangmu lah. Kalau memang mereka nggak tahu apa-apa, terus terus gimana kan gitu. Itu. Jadi Al-Maidah ayat 101 tadi ya. Itu. Itu. Terus 4, Jadi Gus. 104. Dan mereka itu kan tidak memahami kecuali dengan angan-angan dan yang menduga-duga. Jadi, oh ini tafsirnya dulu begini, oh ini mesti karetnya begini. Banyak ayat seperti yang dibaca tadi di ayat-ayat lain banyak, banyak sekali. Nanti saya bisa saya mencari sendiri. Nah, sehingga ketika mereka dasar ya gimana lagi, oh, memang nenek moyang kami ini yang diajarkan kepada kami. Loh lah iya kata Allah. Lah kalau nenek moyangmu, kalau memang bapak-bapakmu tradisi yang diajarkan itu tidak berdasarkan hujah yang benar, tidak berdasarkan logika yang masuk di akal, lah kenapa kamu ikuti kan gitu itu. Allah afaro itu kuntum tak budun. Ayat yang 75. Nabi Ibrahim berkata, apakah kamu perhatikan apa yang selalu kamu sembah itu? Ya kan? Wa abaukumul aqdamun, bahkan yang disembah nenek moyangmu itu. Coba atau perhatikan yang terdahulu-terdahulu itu. Ini Nabi Ibrahim lah ya, bukan Gus Lori yang ngomong. Arti pertanyaan ini itu sudah ditanyakan berkali-kali. Jadi ketika agama bersentuhan, bersinggungan dengan tradisi, maka ya yang pertama dimajukan, didahulukan adalah agama. Tradisi tidak selalu jelek, karena banyak juga tradisi yang baik. Tradisi yang baik adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan aturan Allah. Banyak, banyak. Tentang sopan santun, tentang berderma, tentang gotong royong, tentang berbagi. Itu kan gotong royong jelas. Itu tradisi dari leluhur bangsa ini misalnya. Itu kan sesuai dengan ta'awanu al birri wala ta'awanu al ithmi. Ta'awanu al birri wa taqwa wala ta'awanu al ithmi wal udwan. Itu jelas sama. Dalam hal sopan santun juga gitu. Dalam hal menghormati orang tua jelas. Ada birrul walidaini ihsana. Kemudian ada wafid janahaka minal dhulli. Terus banyak. Nah, tradisi yang baik semacam itu boleh. Misalnya ziarah. Ziarah tradisi ziarah juga. Tapi ada juga dalam Islam sunnah tradisi itu tidak bertentangan sepanjang tidak ditambahi yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Nah, di situ Nabi Ibrahim mencoba untuk menguji seberapa jauh pemahaman umatnya dalam hal persembahan itu. Antuma abaukumul aqdamun. Itu bapak-bapakmu, nenek-nenek moyang. Padahal itu Nabi Ibrahim juga berhadapan dengan bapaknya. Kan? Kemarin kita sudah bahas itu. Makanya di ayat lain bapaknya murka sekali. Ibrahim, wa ilam tantahi, kalau kamu tidak menghentikan ajakanmu, dakwamu itu, kamu pasti akan, gitu, kami akan bakar kamu, kami akan usir kamu. Itu. Dan memang benar, karena Nabi Ibrahim tidak berhenti, kemudian akhirnya diusir betul. Jadi Nabi Ibrahim selain akan dibakar itu juga diusir dulu. Padahal waktu itu ya bapaknya itu kan termasuk satu tokoh ya, karena masuk pembuat patung. Fa innahu ma'wuli illa rabbal alamin. Di ayat yang ke-7, sungguhnya mereka itu adalah musuhku. Lain halnya Tuhan pemelihara semesta alam. Jadi kalau ada Tuhan-Tuhan yang disembah selain Tuhan semesta alam, buat Nabi Ibrahim itu menjadi musuh, maksudnya setannya ya. Alladzi khalaqani fahuwa yahdini. Allah lah yang yang menciptakan aku dan memberi petunjuk kepadaku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Allah yang memberi makan aku dan juga yang memberi minum kepadaku. Nah, ini ingin menunjukkan Nabi Ibrahim tentang
Harusnya Tuhan itu ya punya syarat-syarat semacam itu. Kriteria Tuhan itu menciptakan. Kriteria Tuhan itu ya bisa memberi petunjuk. Kriteria Tuhan itu memberi makan, memberi minum. Gitu kan. Walladzi yumituni tsumma yuhyini. Gitu kan. Pertama, wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Tuhan pula yang menyembuhkan aku. Nah, juga harus kita jadikan dasar sehari-hari itu loh ya. Saya sedang di rumah sakit nih bersama ibu, nunggu ibu saya. Kesembuhan memang dari Allah, tetapi kita tetap harus ikhtiar. Ikhtiar Rumah ke sakit mana, dokter, Gus? ikhtiar ke rumah sakit, gitu ya. Ikhtiar untuk minum obat, obat herbal, obat eh, medis, macam-macam. Ini nanti ibu juga selain minum obat dokter spesialis paru, juga kemarin dokter spesialis radiologi, kemudian dokter spesialis terapi, jadi nanti pakai terapi juga, gitu kan, macam-macam. Rumah sakit mana, Gus? Nah, jauh dari Solo, Bu Tanti. Hmm, Didoain dari jauh aja, memang nggak ada yang boleh tahu. hmm. Eh, supaya nggak Nih, ditengok. mudah enggak Kan, boleh sehat ya, walafiat, Gus. Ibunya alhamdulillah nih. Oke, ini sama Gus Naim juga nih. Ini sama Gus Naim juga nih. Alhamdulillah. Salam Nih. sehat, Gus Naim. Mudah-mudahan ibunya segera pulih sehat walafiat. Amin, amin. Ini kita rumah sakit Solo, Bu. Astu, nggih. Gus, Solo mundi, Gus. Solo, Sebelah Lamongan, Mas. Solo. Wonten Lamongan nggih. Sama, kenapa? Karena ibu itu kalau nanti semua orang dengar, biasanya terus berbondong-bondong, berbis-bis, repot nggak jadi. Jadi kemarin Pak Aziz saja menyeleksi jamaahnya itu. Jadi dari jamaah yang biasanya ratusan itu diseleksi. Yang boleh nengok cuma ini aja. Saya jaga pintu. Karena ya bukan karena apa, tapi karena kasihan nanti nggak bisa jadi istirahat. Tapi terima kasih atas semua doa dan supportnya. Ya, kembali ke bahasan kita. Jadi di sini kalimatnya di ayat yang 80, wa idza maritu fahuwa yashfin. Dan ketika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Allah yang memberi kesembuhan. Maka tetap kita ikhtiar dan berdoa. Ikhtiarnya adalah berobat. Ikhtiarnya menjaga kesehatan biar nggak sakit. Tapi begitu tetap sakit, ya sudah, itu berarti peparingi Allah. Kita tetap ikhtiar obat. Sambil tetap minta kepada Allah sehat. Karena Allah lah yang memberi kesembuhan juga. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Nah, ini juga syarat kriteria Tuhan. Bisa nggak al-asnamnya kamu itu bisa menghidupkan dan mematikan? Nah, ini ada apa? Waktu dibilang itu kan Namrud. Nah, jadi zamannya Nabi Ibrahim itu kan bareng sama zamannya Raja Namrud ya. Jadi jawaban Raja Namrud bahwa dia bisa menghidupkan dan mematikan, gitu kan? Itu unik itu, karena dia juga berdebat dengan Nabi Ibrahim itu. Kita lihat ya, coba lihat di surat Al-Baqarah ayat 258. Kita kaitkan dengan ini. Coba dibaca itu juga di Al-Baqarah ayat 258. Itu juga nada Nabi. Ya, Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 258. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya? Karena Allah telah memberinya kerajaan dan kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang maha menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata,
Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang zalim. Sadaqallahul azim. Nah, coba ya, ini dengerin ceritanya. Ceritanya unik. Jadi kan di ayat 81 ini kan 81 surat Asy-Syu'ara yang sedang kita pelajari, itu kan menyatakan, Tuhanku adalah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, karena waktu itu rajanya, itu namanya Raja Namrud, itu kayak Fir'aun lah. Sama, ya berkuasa dan juga mengaku Tuhan dia, Raja Namrud itu. Nah, maka di samping Tuhan berhala-berhala itu juga punya Tuhan namanya Namrud. Lah Namrud ini, loh kamu kok ngomong punya Tuhan, Tuhan apa? Ya Rabbal Alamin. Apa buktinya dia hebatnya? Loh dia bisa menghidupkan dan mematikan. Maka dia si Raja Namrud ini, loh aku juga bisa itu ayat 258 tadi. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim, gimana? Nah ini Raja Namrud gini, pasukan, coba ambilkan 2 orang dari penjara. Gitu. Jadi akhirnya diambilkan tuh 2 orang dari penjara. Dibawalah ke depan raja. Gitu. Nih, aku buktikan nih, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Gitu. Akhirnya 2 orang itu nyuruh pengawalnya, pengawal, itu penggal lehernya. Nah, yang satu misalnya si D, dipenggal tuh lehernya, jel gitu kan. Penggal. Terus yang satu biarkan hidup tuh. Yang D satunya biarkan hidup. Kata dia, loh, aku bisa mematikan kan? Itu tak penggal lehernya. Nah, yang satu ini tak biarkan hidup, berarti aku menghidupkan toh, katanya gitu. Jadi ketika 258 itu, aku bisa menghidupkan dan aku bisa mematikan, masih bantah dia. Lalu kata Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah tadi 258, oke, kalau itu kamu anggap menghidupkan dan mematikan. Sekarang Tuhanku juga bisa menerbitkan matahari dari eh, timur dan tenggelam di barat. Coba sekarang kamu kalau memang aku Tuhan, balik. Coba terbitkan matahari dari barat, lalu tenggelamnya di timur. Nah, itu baru tidak mampu jawab dia. Jadi, memang Nabi Ibrahim sangat logis ya. Kayak misalnya pada saat mencari Tuhan tuh, itu kan juga disebutkan bagaimana Nabi Ibrahim pertama lihat bintang, lihat rembulan, lihat matahari. Oh, ini Tuhanku, ini indah. Begitu ternyata tertutup awan, nggak jadi. Oh, ini Tuhanku, dia bersinar di langit bintang. Begitu tertutup awan, oh enggak berarti. Terus besoknya siang ada matahari. Oh, ini Tuhanku karena dia besar gitu. Tapi ternyata sorenya tenggelam. Wah, berarti bukan Tuhanku, wes. Berarti Tuhanku adalah Tuhan yang menciptakan semua itu. Nah, itu kan pakai pendekatan logika yang kemudian sampai kepada iman. Gitu ya. Walladzi walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Dan Tuhanku adalah yang aku sangat berharap untuk nanti memberi ampunan atas kesalahanku pada hari kiamat. Di zaman itu ya nggak ada konsep kiamat. Apa itu kiamat? Nggak ngerti. Maka Nabi Ibrahim pun berdoa, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Maka ya Allah, berikanlah kepadaku hukum atau ilmu hikmah dan pertemukanlah aku dengan orang-orang soleh. Ya, akhirnya memang di masanya Nabi Ibrahim ini kan ada Nabi Lut juga sama ya. Akhirnya memang bertemu eh, karena itu tadi lah. Kalau sama-sama benar pasti akan dipertemukan oleh Allah. Nah di ayat yang 82 tadi Allah memberi pelajaran kita juga loh. Nabi Ibrahim saja loh dulur itu masih berharap ampunan. Ya kan ini loh. Walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Aku sangat berharap atma'u dari kata toma'a. Toma'a itu tamak itu loh. Tamak tapi tamak terhadap kebaikan, terhadap ampunan Allah. Nah, kita di bulan Ramadan ini seberapa tamak kita terhadap ampunan Allah. Karena kebanyakan di luar sana tamaknya adalah kepada hal-hal duniawi. Nah, kita diajarkan Nabi Ibrahim untuk tamak kepada ampunan dan ridho Allah. Oke, tuh silakan. Allah kalau ada yang mau disampaikan.
Kan? Kurang satu ayat tuh, surat Rabbi hukum walikin wisalihin belum diterangkan tuh. Gimana? Rabbi habli hukum walikin wisalihin tadi belum diterangkan. Oh iya, berarti nggak ngantuk berarti. Nah, berarti nggak ngantuk kan? Nah, itu. Maka doanya Nabi Ibrahim adalah itu tadi. Ya Allah, berikanlah aku ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu diterangkan dalam surat yang di Juz Amma itu bahwa Nabi Ibrahim itu juga punya fi suhufi Ibrahim, suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi di masa Nabi Ibrahim itu memang belum dikenal kitab namanya kitab apa ya. Tapi dikenal suhuf. Suhuf itu jamak taksir dari sohifah. Sohifatun itu lembaran. Kalau suhuf berarti lembaran-lembaran. Ada yang memaknai lembaran itu adalah hukum-hukum yang diterapkan oleh Allah atau syariat Nabi Ibrahim saat itu. Apakah memang lembaran itu ditulis dalam kertas yang seperti apa, wallahu a'lam. Tapi memang ada ilmu hikmah. Jadi yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim termasuk yang diajarkan kepada keturunannya Nabi Ibrahim. Nah itu Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan seterusnya itu. Itu ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu bukan ilmu yang sifatnya statis. Ilmu hikmah itu ilmu yang sangat dinamis. Tapi dinamikanya dibimbing oleh Allah. Bukan dinamika yang dibimbing oleh nafsu sehingga ilmu malah memberi kehancuran dunia. Ilmu hikmah itu ilmu yang justru memberikan barokah menjadi manfaat untuk semua manusia dan alam semesta. Kalau ilmu yang kemudian bisa membuat kehancuran, nah itu yang salah bukan saja ilmunya tetapi manusianya. Walhiqni bisolihin dan kumpulkanlah aku bersama orang soleh. Di Nabi Ibrahim itu kurang soleh apa, tapi masih berharap berkumpul orang soleh. Lah kita yang nggak terlalu soleh kok nggak kepingin kumpul sama orang soleh itu loh. Nabi Ibrahim itu kurang soleh apa coba? Bahkan dalam ayat lain kan disebutkan itu satu di antara doa Nabi Ibrahim. Rabbana a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Jadi waktu membetulkan Ka'bah itu sambil berdoa kan sama Nabi Ismail. Ya Allah jadikanlah aku sebagai umat yang taat kepadamu. Kami berdua ya Allah. Muslimaini laka. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan jadikanlah anak turunku jadi umat yang juga taslim kepadamu. Jadi berdoanya bukan kok jadikanlah anakku orang berpangkat kayak apa. Yang di doa pertama jadi orang yang taat. Jadi muslim itu artinya taat. Arina manasikana, dan tunjukilah aku cara ibadah. Manasik itu cara ibadah. Loh Nabi Ibrahim sudah nabi loh dulur. Masih khawatir nanti kalau cara ibadahnya keliru. Sehingga minta diberitahu sama Allah. Lah kita kok yang nggak nabi, kadang sudah yakin, malah ini sudah tradisi, sudah diajarkan sama dulu-dulu. Sebentar toh, Nabi Ibrahim itu loh, yang sudah nabi saja kadang masih minta direvisi Allah kalau memang ada yang keliru. Artinya masih membuka kemungkinan beliau keliru, padahal enggak keliru. Itu loh, betapa humble dan eh, luar biasanya beliau. Nah, itu yang dijadikan contoh dan kemudian juga minta agar dikumpulkan dengan orang yang soleh. Gitu. Ya. Waktu alaina innaka tawwabur rahim, dan berikanlah kami taubat ya Allah, ampunan Engkaulah yang Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Oke. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita diberikan Allah kesehatan. Dan hari ini juga diberikan kecukupan waktu, keinginan, rezeki juga dong, insya Allah, untuk tetap ngaji. Tetap semangat ngaji. Masih ada pertanyaan? Oke, ada besok ya, insya Allah kita lanjutkan di jam dan gelombang yang sama. Sampai bertemu besok. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, menunjukkan dalam surat al-Mustaqim.
Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum. Astaghfirullahaladzim. Allahumma fil. Barik lana fi ma a'taita wa qina syarra ma qadait. Tabaraka rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadaita astaghfiruka wa atubu. Allahumma da'wana al-bala wal wafa wal nasdan. Rabbana wa la taj'alna fil qadin. Rabbana wa la faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da. Wa qul lana wa hamna wa lana wa Rabbi a'udzu bika min hamzati syaitan wa bika rabbi wa arina wa nasqina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma afriqna sabra wa sabir lana wa sallallahu. A'udzu bika min syarri syaitan wa syirki a'udzu bika min jadil bala wa badraki syarri wa sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim wa a'udzu bika min syururi anfusina wa min ibadina. Wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al